Ibu yang merasa berhak mencoba memaksa saya untuk menjual properti saya untuk membayar biaya kuliah putrinya, dan melakukan hal itu ketika saya menolak. Saya adalah pemilik properti, berusia 34 tahun, dengan sejumlah rumah yang terdaftar atas namaku di kampung halaman kami. Ini karena bertahun-tahun kerja keras, investasi yang hati-hati, dan pengorbanan yang dilakukan sepanjang perjalanan. Untuk memberikan konteks, saya berasal dari keluarga sederhana. Orang tua saya adalah pekerja buruh dan bekerja tanpa lelah untuk memberikan kehidupan yang nyaman bagi saya dan saudara-saudara saya. Mereka selalu bermimpi memiliki rumah sendiri suatu hari nanti, tetapi itu di luar jangkauan mereka. Itulah pendidikan mereka yang menyulut ambisi saya dan memacu tekad saya untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi diri saya dan keluarga saya suatu hari nanti. Saya bertemu istri saya selama tahun kuliah kami dan istri saya memiliki pengalaman serupa dalam keluarganya. Dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang bekerja beberapa pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan, dia belajar arti hemat dan kecerdikan keuangan. Kami berdua ingin mengatasi kesulitan keuangan suatu hari nanti dan menciptakan kehidupan yang stabil bagi anak-anak kami di masa depan. Kami dengan tekun membeli dan memperbaiki rumah selama bertahun-tahun. Kami menyimpan setiap sen dan melakukan investasi yang hati-hati yang akhirnya membuat kami memiliki beberapa properti. Setiap properti mewakili tahun-tahun kerja keras, pengorbanan yang tak terhitung, dan impian bersama di antara kami. Hari ini, saya adalah seorang ayah dari dua anak yang luar biasa, seorang putra dan seorang putri. Properti kami bukan hanya sumber pendapatan tetapi juga simbol dari dedikasi kami untuk menjamin masa depan anak-anak kami. Saya tidak pernah menyangka bahwa kehidupan saya akan segera mengalami belokan tak terduga, berkat seorang wanita bermerek Emily, 40 tahun, yang telah menjadi salah satu penyewa saya selama beberapa tahun. Dia tinggal di sebuah rumah 3 kamar tidur yang saya simpan dan beli dengan hati-hati bertahun-tahun sebelum saya menikah dengan istri saya. Properti itu terletak di lokasi primer di kota dan dekat dengan sekolah menengah putrinya. Emily adalah seorang ibu tunggal, karena suaminya tiba-tiba meninggalkannya setelah putrinya lahir. Ketika saya menyadari keadaannya, saya menawarkan sewa subsidi kepadanya agar dia bisa pindah. Meskipun saya tahu saya akan kehilangan uang, saya ingin dia dan putrinya mampu untuk tinggal di sana. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah menaikkan sewa, dan itu tetap sama. Emily telah menjadi penyewa yang andal selama bertahun-tahun dan selalu membayar sewanya tepat waktu. Kami telah mengembangkan hubungan pemilik rumah sewa yang santai dari waktu ke waktu dan terkadang tetap berhubungan ketika dia membutuhkan bantuan saya di rumah. Putrinya adalah seorang senior sekolah menengah dan bersiap untuk mengajukan kuliah. 3 bulan yang lalu, Emily memberitahu saya bahwa putrinya telah diterima di universitas bergengsi di luar negeri, yang merupakan pencapaian luar biasa bagi lulusan sekolah menengah apapun. Namun, universitas ini juga sangat mahal, dan sayangnya, beasiswa putrinya bahkan tidak mencakup 10% biaya kuliahnya. Saya tahu hambatan keuangan pendidikan tinggi dan memiliki keraguan tentang bagaimana mereka akan mengelolanya. Emily meminta untuk bertemu dengan saya. Berpikir bahwa itu ada hubungannya dengan renovasi yang diperlukan di sekitar rumah. Saya setuju tanpa ragu-ragu. Kami duduk di ruang tamu rumah di mana dia mulai dengan mengatakan bahwa dia sangat menghargai kenyataan bahwa saya sangat murah hati padanya ketika berbicara tentang sewa. Dia terus menceritakan bahwa dia benar-benar ingin putrinya, Lily, untuk menghadiri universitas impian mereka, tetapi setelah menghitung angka-angka, termasuk biaya kuliah, akomodasi, dan biaya lainnya, dia menyadari bahwa itu terlalu banyak baginya untuk tangani sendiri. Dia bahkan sudah menghubungi bantuan keuangan, melihat beasiswa, dan memiliki pekerjaan paruh waktu setelah pekerjaan penuh waktu, tetapi itu masih belum cukup. Saya mengangguk dengan kepala saya dalam pengertian berpikir mungkin dia akan meminta saya jika dia bisa menunda membayar sewa selama 1 bulan, yang akan dimengerti. Sebaliknya, Emily memiliki permintaan yang mengejutkan bagi saya yang membuat saya terkesiap. Dia bertanya apakah saya bisa menjual properti tempat dia tinggal. Saya menatapnya dengan ingin tahu saat dia terus menjelaskan bahwa properti yang saya miliki dan disewakan kepadanya akan menghasilkan uang yang baik, yang akan membantu dia mendanai pendidikan kuliah putrinya. Apakah kamu serius? Saya menjawab, campuran keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kamu ingin saya menjual properti saya untuk membayar uang kuliah putri kamu? Mata Emily memohon padaku saat dia bersikeras bahwa itu adalah satu-satunya harapannya untuk menjamin masa depan putrinya. Dia menyebutkan bahwa dia sudah menilai seluruh properti dan yakin bahwa itu bisa menutupi seluruh biaya kuliah putrinya. Saya bertanya kepadanya apakah dia sudah kehilangan akal sehat karena tidak mungkin bagi saya untuk menjual properti saya agar putrinya bisa pergi ke universitas bergengsi. Saya memberitahunya bahwa rumah ini berarti sesuatu bagi saya, dan saya tidak akan menjual properti saya begitu saja. Emily bersikeras lagi dan memberitahu saya bahwa saya bisa meminjamkan uang dan putrinya akan membayar saya kembali setelah dia lulus.
Meskipun saya tahu pentingnya pendidikan tinggi, saya tidak akan menerima permintaannya yang berlebihan. Mendengar ia merayu membuat jelas bahwa dia bertekad untuk menemukan cara untuk mendanai impian putrinya, meskipun berarti membuat proposal yang luar biasa kepada orang asing. Saya dengan tenang menjelaskan kepada Emily bahwa properti itu adalah bagian penting dari penghidupan saya, dan saya tidak bisa seenaknya membagikannya. Beban biaya kuliah putrinya tidak boleh jatuh ke pundak saya. Saya memberitahunya bahwa jika dia tidak mampu mengirim putrinya ke universitas, dia bisa meminta bantuan anggota keluarganya atau mencari opsi yang lebih terjangkau untuk putrinya. Meskipun saya berusaha membuatnya melihat alasan, Emily terus menekan masalah ini, bersikeras bahwa saya satu-satunya yang bisa membantu dan itu tidaklah sulit untuk menjual properti saya dan memberinya uang. Saya menyadari bahwa ini tidak akan mengarah kemana-mana. Saya meninggalkan properti setelah meminta Emily untuk tidak mendekati saya mengenai ini lagi. Saya meminta dia untuk menyadari betapa tak masuk akalnya dia terdengar dan dia seharusnya mencari cara lain. Saya pikir dia akan menyadari kesalahannya pada akhirnya. Tapi selama beberapa minggu berikutnya, Emily tidak menyerah. Ketika putri Emily semakin dekat dengan perjalanan kuliahnya, situasinya semakin tak tertahankan. Emily, meskipun penolakannya, terus merayu saya setiap hari untuk menjual properti saya sesegera mungkin dan bahkan berhenti membayar sewanya sebagai protes. Hubungan kami yang dulu ramah menjadi renggang. Ketegangan antara kami tumbuh saat Emily tetap kukuh pada keyakinannya bahwa properti yang saya miliki adalah solusi atas kesulitan keuangannya. Dia yakin bahwa penolakanku egois dan itu mengancam masa depan putrinya. Di sisi lain, saya kehilangan uang ketika dia menolak membayar sewanya sebagai protes. Saya memperingatkannya bahwa saya akan membawa ini ke pengadilan karena kami memiliki perjanjian yang kuat, tetapi dia menolak untuk patuh dan semakin jelas bahwa tuntutannya tidak berujung. Titik balik datang ketika Emily mulai melibatkan orang lain dalam perselisihan kami. Dia mulai mendekati teman-temannya dan tetangga di sekitar properti saya, menggambarkan saya sebagai seorang tuan tanah yang tidak simpatik yang menolak untuk membantu seorang gadis muda mewujudkan mimpinya. Dia memberitahu mereka bahwa saya sangat kaya tetapi menolak untuk membantunya dengan meminjamkan uang. Mengingat statusnya sebagai seorang ibu tunggal yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan, kisahnya mendapat simpati dari mereka yang diajaknya berbicara. Untuk memperkuat kasusnya, Emily mulai menggunakan media sosial dan menulis postingan Facebook, menyalahkan ketidakmampuannya putrinya untuk kuliah secara langsung pada pundak saya. Segera, desas-desus mulai beredar di lingkungan kami. Orang-orang merasa simpati pada penderitaannya dan mengasumsikan bahwa saya memang memiliki kemampuan untuk membantu tetapi dengan sengaja menolak melakukannya karena egoisme. Saya tidak bisa tidak merasa seperti orang luar di komunitas saya sendiri. Akhirnya, istri saya memutuskan untuk menghubungi Emily untuk menangani konflik yang semakin meningkat. Dengan ketegangan di lingkungan semakin meningkat, dia merasa bahwa komunikasi langsung mungkin menjadi jalan menuju penyelesaian. Namun, Emily tidak dalam suasana hati untuk berdiskusi tenang. Dia langsung memulai serangan tentang bagaimana saya, sebagai tuan rumah, memiliki cara untuk menjual properti, yang menurutnya adalah satu-satunya cara untuk menjamin masa depan putrinya. Terlepas dari upaya sungguh-sungguh istri saya untuk berargumentasi, keyakinan Emily tetap teguh. Dia menegaskan bahwa kita memiliki cara untuk mendanai pendidikan kuliah putrinya dan bahwa kami egois. Percakapan berlanjut dalam lingkaran yang berulang, dengan Emily terus mendorong istri saya untuk meyakinkan saya untuk setuju dengan permintaannya. Postingannya, yang menggambarkan saya sebagai tuan tanah yang tidak simpatik dan kaya yang menolak untuk membantu seorang gadis muda mewujudkan mimpinya, berdampak nyata pada tetangga dan komunitas lokal. Beberapa tetangga yang sebelumnya bersikap ramah kepada kami mulai melihat kami dengan skeptis. Mereka mulai percaya bahwa saya memang memiliki cara untuk meringankan beban keuangan putrinya tetapi saya dengan sengaja menolak melakukannya karena keegoisan. Orang lain, yang sadar akan latar belakang saya, kerja keras, dan realitas situasi saya, berbagi perspektif saya dan sama-sama terkejut dengan permintaan Emily yang berani agar saya membayar biayanya. Mereka mengingatkan saya bahwa saya perlu melindungi properti saya dan menjaga warisan yang saya bangun dengan susah payah. Komunitas semakin terbelah setiap harinya, dengan sebagian simpati diarahkan kepada Emily. Meskipun tekanan meningkat, saya tetap teguh pada keputusan saya untuk melindungi properti saya. Saya telah berinvestasi bertahun-tahun kerja keras dan pengorbanan untuk mengamankannya, dan itu bukan sesuatu yang akan saya lepas begitu saja. Sementara itu, Emily terus memperpanas api, menuduh saya kekurangan empati dan memanfaatkan tinggal di properti saya tanpa membayar sewa. Postingan media sosialnya semakin vokal, berbagi cerita tentang determinasi putrinya dan pengorbanan tak terhitung yang telah dia lakukan untuk bersiap kuliah. Akibatnya, perdebatan tersebut meningkat dari perselisihan pribadi menjadi diskusi publik. Beban tuduhan itu mulai mempengaruhi keluarga saya juga. Anak-anak saya mulai mengalami pelecehan di sekolah,
dengan teman sekelas mereka meniru klaim palsu yang mereka dengar dari media sosial tentang saya. Sungguh menyakitkan melihat distres yang disebabkan situasi ini bagi mereka. Saat itulah saya memutuskan bahwa sudah waktunya mengambil tindakan. Saya telah diam berpikir bahwa Emily akan berhenti pada akhirnya, tetapi sekarang anak-anak saya terpengaruh. Maka saatnya untuk menegakkan kebenaran dan membela integritas saya. Saya menghubungi seorang pengacara yang berspesialisasi dalam sengketa properti dan konflik antara penyewa dan tuan rumah. Kami segera menyusun surat berhenti dan larang untuk mengakhiri tindakan pencemaran nama baik Emily dan melindungi posisi saya di dalam komunitas. Pengacara saya memberitahu saya bahwa surat berhenti dan larang adalah langkah pertama dalam pertempuran hukum kami, dan jika Emily tidak mundur, kami akan membawanya ke pengadilan. Ketika Emily menerima surat itu, dia tentu saja terkejut. Dia mencoba menghubungi saya melalui telepon, tetapi saya memilih untuk tidak menjawab panggilannya. Jadi dia mengirim pesan teks kepada saya menyatakan keinginannya untuk berbicara dengan saya dan menyelesaikan masalah ini sebelum hal-hal menjadi terlalu jauh. Dia memberitahu saya bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman besar, dan bahwa dia dan saya bisa membicarakannya. Saya membalas menyatakan niat saya untuk membawanya ke pengadilan. Saya memberitahunya untuk bersiap-siap dan menikmatinya karena dia akan menyesal pernah mencoba mengacaukan saya. Saya tahu ini akan menjadi pertempuran berat karena wanita ini telah gigih dalam bersikeras bahwa saya harus membayar biaya kuliah putrinya dan merusak reputasi keluarga kami, baik di komunitas maupun online. Pengacara saya saat ini mempersiapkan kasus ini jika sampai ke pengadilan saat dia tidak mundur. Merinci semua tuduhan palsu dan kerugian yang dia sebabkan bagi kami selama beberapa bulan terakhir. Ketika beberapa kerabat saya mengetahui bahwa saya membawanya ke pengadilan, mereka menyarankan saya untuk memberinya kesempatan untuk menyelesaikan masalah karena dia seorang ibu tunggal dan sedang berusaha melakukan yang terbaik untuk anaknya. Apakah saya yang bersalah karena menolak menjual properti saya untuk membayar biaya kuliah putri dari ibu yang merasa berhak dan malah menuntutnya ke pengadilan? Pembaruan 1, Emily telah merespons tindakan hukum kami dengan suratnya sendiri, yang penuh dengan ancaman dan fitnah lebih lanjut. Dia telah menuduh saya membebankan sewa tinggi meskipun mengetahui situasi keuangan yang dia alami, yang, menurutnya, membuatnya tidak mampu untuk menabung untuk pendidikan putrinya. Saya tidak percaya sejauh mana dia akan berbohong hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tuduhannya tidak berdasar, dan sangat frustrasi melihat dia bermain kartu korban padahal saya sudah memberikannya sewa yang disubsidi. Jelas dia mencoba memanipulasi situasi demi kepentingannya sendiri, dan saya tidak akan membiarkannya terjadi. Jelas Emily tidak akan mundur tanpa perlawanan. Pengacara saya, Matthew, telah meyakinkan saya bahwa kita memiliki kasus yang kuat karena tuduhannya tidak berdasar, tetapi meminta saya untuk siap karena proses hukum akan panjang dan melelahkan. Saya tidak bisa tidak memikirkan bagaimana situasi ini telah meningkat begitu cepat. Tidak pernah menjadi niat saya untuk berakhir di pengadilan, terutama dengan seseorang yang pernah menjadi penyewa di properti saya. Tetapi terkadang, Anda harus teguh dan melindungi apa yang seharusnya menjadi milik Anda. Emily mungkin memiliki alasan tertentu, tetapi saya tidak bisa membiarkannya memaksa saya untuk menjual properti saya. Masa depan keluarga saya dipertaruhkan, dan saya bertekad untuk menyelesaikan ini, tidak peduli seberapa sulitnya. Saya akan memberi pembaruan selanjutnya saat proses hukum dimulai. Pembaruan 2, sejak pembaruan terakhir saya, proses hukum telah resmi dimulai. Antisipasi menuju tanggal sidang telah sangat menyiksa dan ruang sidang dipenuhi ketegangan ketika kedua belah pihak menyajikan argumen dan bukti mereka. Emily, didampingi oleh pengacaranya, menggambarkan dirinya sebagai seorang ibu yang berjuang keras untuk menjamin masa depan putrinya. Pengacaranya menggambar gambaran yang hidup tentang kesulitan keuangan, menekankan bagaimana properti saya telah menjadi tali terakhir bagi impian putrinya untuk kuliah di universitas bergengsi di luar negeri. Kesaksian Emily penuh dengan emosi, matanya berkaca-kaca ketika dia menggambarkan pengorbanan yang telah dia lakukan sebagai seorang ibu tunggal, jam kerja yang panjang, dan komitmennya yang teguh terhadap kesuksesan putrinya. Dia bercerita tentang pencarian kerja yang tak kenal lelah dan banyak aplikasi beasiswa serta bantuan keuangan, menggambarkan dirinya sebagai seorang ibu yang telah mencoba segala cara. Sepanjang proses, pengacara Emily tanpa henti menggambarkan saya sebagai seorang tuan rumah kaya yang tidak berbelas kasihan yang lebih memprioritaskan keuntungan daripada impian seorang gadis muda dengan membebankannya sewa tinggi. Mereka menyeratkan bahwa saya mengetahui kesulitan keuangan Emily namun tetap saja memanfaatkan situasinya. Tetapi putaran paling mengejutkan dalam cerita ini datang ketika Emily memperkenalkan seorang saksi yang merupakan teman keluarga. Kami terkejut ketika teman ini mengklaim telah menyaksikan percakapan antara Emily dan saya di mana saya disebut-sebut telah berjanji untuk menjual properti untuk mendanai pendidikan perguruan tinggi putrinya. Saya duduk terbelalak ketika kebohongan terang-terangan ini disajikan di ruang sidang. Pengacara saya, Matthew, dengan tegas menantang klaim ini,
mengatakan bahwa tidak pernah ada percakapan seperti itu yang pernah terjadi. Dia memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih metodis untuk membantah klaim saksi ini. Pertama, pengacara saya dengan cermat memeriksa saksi teman keluarga yang telah bersaksi tentang percakapan yang diduga antara saya dan Emily. Dia mengajukan serangkaian pertanyaan rinci yang bertujuan untuk menegaskan kredibilitas ingatan saksi. Matthew menanyakan tanggal, waktu, dan lokasi percakapan yang diduga, berusaha untuk menemukan inkonsistensi atau celah dalam ingatan peristiwa. Sebagai respons, teman keluarga itu kesulitan memberikan detail yang konsisten dan tidak bisa menghasilkan bukti konkret, seperti pesan teks atau surel, untuk mendukung klaim mereka. Kesaksian mereka semakin goyah di bawah penelitian silang itu. Untuk lebih meruntuhkan kredibilitas kasus Emily, Matthew memperkenalkan bukti yang secara langsung mematahkan klaim tersebut dengan memperkenalkan catatan pesan teks dan surel yang dipertukarkan antara Emily dan saya selama periode waktu ketika janji yang diduga dikatakan telah dibuat. Pesan-pesan ini jelas menunjukkan bahwa topik penjualan properti untuk mendanai pendidikan putrinya tidak pernah dibahas dan Emily adalah satu-satunya yang memaksa saya untuk menjual properti saya demi meminjamkan uang kepadanya. Selain itu, kami memiliki seorang tetangga yang tinggal di sebelah properti Emily bersaksi bahwa Emily telah membayar sewa lebih rendah dari semua penyewa lain di daerah itu. Pengacara saya menunjukkan kwitansi dari penyewa lain yang tinggal di lingkungan tersebut untuk membuktikan hal yang sama. Matthew melanjutkan dengan mengemukakan bahwa ketidakhadiran komunikasi tertulis atau elektronik mengenai janji yang diduga oleh Emily, ditambah dengan kesaksian tetangga, meragukan kisah teman keluarga itu dan oleh karena itu tidak dapat dianggap sebagai bukti konkret. Kemudian kami fokus pada membuktikan bahwa Emily dengan sengaja melakukan segala cara untuk mencemarkan reputasi saya di media sosial, yang pada gilirannya menyebabkan pelecehan terhadap anak-anak saya. Pengacara saya menyajikan catatan lengkap dari posting dan pesan media sosial Emily di mana dia menuduh saya sebagai tuan rumah yang tidak berbelas kasihan dan tidak berhati nurani yang menolak mendukung impian putrinya. Posting-posting ini penuh dengan seruan emosional dan kebohongan terang-terangan, dirancang untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari komunitas. Kami menekankan bahwa posting-posting ini secara sengaja dirancang untuk menciptakan narasi yang menggambarkan dirinya sebagai seorang ibu yang berjuang keras untuk mengamankan masa depan putrinya ketika sebenarnya dia sedang memeras emosional saya untuk menjual properti saya. Matthew kemudian memperkenalkan tangkapan layar komentar media sosial dan pesan langsung dari individu yang terlibat dengan posting-posting Emily. Beberapa dari individu ini adalah bagian dari komunitas setempat dan telah membentuk opini negatif terhadap saya berdasarkan informasi palsu yang disajikan oleh Emily. Komentar-komentar ini bervariasi dari simpati terhadap kesusahannya hingga tuduhan langsung bahwa saya adalah tuan rumah yang tak berperasaan yang memanfaatkan situasinya. Selain bukti media sosial yang kami sajikan, kami juga menyajikan kesaksian dari anak-anak saya, yang telah melihat anak-anak saya mengalami pelecehan di sekolah mereka karena postingan media sosial Emily. Mereka menggambarkan bagaimana teman sekelas mereka mencerminkan klaim palsu yang mereka baca di media sosial tentang ayah mereka, yang menyebabkan ejekan dan pelecehan. Pengacara saya melanjutkan dengan mengemukakan bahwa ada hubungan langsung antara tuduhan palsu Emily di media sosial dan pelecehan yang diderita anak-anak saya. Naratif yang disengaja yang dia ciptakan tidak hanya merusak reputasi saya tetapi juga secara langsung memengaruhi kesejahteraan keluarga saya. Penyajian bukti ini secara efektif menunjukkan bagaimana tindakan Emily di media sosial menyebabkan konsekuensi nyata bagi anak-anak saya. Saat proses hukum berlanjut, saya yakin bahwa keadilan akan dilayani. Bukti yang disajikan sejauh ini telah menerangi kebenaran dan mengungkap klaim palsu yang diajukan terhadap saya. Saya percaya bahwa pengadilan akan melihat melalui manipulasi dan memastikan hasil yang adil dalam kasus ini. Pembaruan 3, kami menang. Bulan terakhir telah menjadi pengalaman yang melelahkan karena proses hukum. Ini seperti naik roller coaster, dengan putaran dan tikungan yang tak terduga. Pengacara saya terus menyajikan bukti dan kesaksian, yang semakin jelas menunjukkan bahwa klaim Emily tidak berdasar. Upaya dia untuk memanipulasi situasi dengan memperkenalkan seorang teman keluarga yang bersaksi secara palsu tentang janji yang tidak pernah saya buat, gagal di bawah penelitian. Ketidakadanya bukti konkret dan inkonsistensi dalam keterangan saksi tersebut meragukan keabsahan klaim mereka. Setelah pemeriksaan menyeluruh terhadap semua bukti dan kesaksian, hakim akhirnya mengumumkan putusan dan memutuskan untuk memihak saya. Ini merupakan kelegaan yang besar bagi saya dan saya bersyukur bahwa hakim telah melihat melalui semua klaim yang tidak berdasar. Emily dinyatakan bersalah atas fitnah dan diwajibkan membayar ganti rugi atas kerugian yang telah dia sebabkan pada reputasi saya, dimulai dengan membayar sewa untuk bulan-bulan sebelumnya dan denda tambahan. Hakim juga mengeluarkan perintah penahanan, mencegah Emily untuk membuat pernyataan fitnah lebih lanjut tentang saya atau keluarga saya. Putusan ini berhasil memvalidasi tindakan saya dan hak saya untuk melindungi properti saya. Saat pertempuran hukum berakhir,
Saya melihat Emily duduk di samping pengacaranya terlihat kalah. Saya menoleh ke arah putrinya, Lily, dan tidak bisa menghilangkan pikiran bahwa impian-impiannya telah terkompromi oleh sikap merasa berhak ibunya. Mimpi buruk ini akhirnya berakhir dengan keadilan dilayani. Ini merupakan pelajaran bagi semua orang tentang pentingnya membela diri dan tidak membiarkan tuntutan-tuntutan berani orang lain mengguncang keyakinan kita. Sekarang saya bisa melangkah maju dengan rasa keyakinan diri yang baru dan pengetahuan bahwa rumah dan mata pencaharian kami aman. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya dalam perjalanan ini. Tekanan mental dan perjuangan yang telah saya alami bersama keluarga saya sangat besar. Tetapi pada akhirnya, kebenaran menang. Pembaruan 4. Sudah 6 bulan sejak pembaruan terakhir saya. Menyusul kemenangan di pengadilan, perintah penahanan telah berhasil membuat Emily diam, dan ganti rugi yang harus dia bayar untuk fitnah memberikan sedikit hiburan atas kerusakan yang telah saya alami pada reputasi saya. Emily dan putrinya harus pindah setelah saya memberikan pemberitahuan penggusuran kepada mereka. Meskipun keadaan mereka tetap sulit, saya tahu mereka tidak lagi menjadi tanggung jawab saya. Saya merasa sedikit simpati atas kehilangan peluang pendidikan putrinya. Tetapi kenyataannya adalah bahwa permintaan berani ibunya telah menjadikan keluarga mereka dalam situasi sulit. Emily juga terpaksa menghapus postingan media sosial fitnahnya sebagai bagian dari putusan pengadilan dan semua orang dengan cepat mengetahui sejauh mana kebohongannya. Terakhir kali saya mendengar tentang mereka adalah ketika putrinya, Lily, menghubungi saya dengan permintaan maaf tiba-tiba. Lily selalu menjadi anak yang baik dan saya telah menyaksikannya tumbuh. Tetapi ketika ibunya mulai menuduh saya secara tidak benar, saya memutuskan hubungan dengan mereka. Saya terkejut bahwa dia ingin menghubungi saya setelah ibunya secara publik kalah dalam kasus. Pesannya penuh dengan penyesalan yang tulus atas perilaku ibunya dan konsekuensi yang dialami keluarganya sebagai akibatnya. Dia mengungkapkan rasa terima kasih atas kesabaran dan pengertian kami selama krisis itu, menyadari bahwa tindakan ibunya telah menyebabkan kerugian bagi kedua keluarga kami. Dia juga berbagi bahwa mereka telah pindah ke daerah yang lebih terjangkau dan bahwa dia telah memutuskan untuk kuliah di perguruan tinggi lokal untuk mengejar pendidikannya. Dia memberitahu saya bahwa dia telah berbicara dengan ibunya setelah proses hukum berakhir, dan memintanya untuk mundur, menyatakan bahwa dia bertekad untuk menjamin masa depannya sendiri, tanpa membuat tuntutan berani. Saya merasa simpati atas apa yang harus dia alami pada usianya yang begitu dini karena klaim palsu ibunya yang merasa berhak. Saya memberitahunya bahwa semua orang pantas mendapat kesempatan kedua, dan sungguh mulia bahwa dia mengambil kendali atas takdirnya sendiri. Saya mengucapkan selamat atas studinya dan meyakinkan bahwa masa lalu sudah berlalu. Sekarang bahwa Emily dan putrinya tidak lagi tinggal di properti saya, hidup kami telah kembali normal. Beban tuduhan palsu dan pelecehan yang anak-anak kami alami sebelumnya telah terangkat. Kami mengambil tindakan dengan menghubungi sekolah anak-anak kami dan menangani penindasan yang mereka alami.